Sujud dengan jumlah banyak di luar Ramadan itu berat, apalagi ketika kita melakukannya secara pribadi. Tapi sujud di bulan Ramadan kita tambah, itu lebih terasa ringan. Kenapa demikian? Karena kita melakukannya secara bersama-sama. Bapak Ibu, sholat tarawih di rumah dengan sholat tarawih di masjid, mana yang lebih ringan? Di masjid. Di rumah 8 pun berat, pilihan ayatnya pun pasti pendek-pendek. Ini di masjid kadang agak lebih panjang, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita melakukannya secara bersama-sama. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun sama. Kalau seandainya kita berpuasa di lain bulan Ramadan dengan puasa di bulan Ramadan, mana yang lebih ringan Bapak Ibu? Kalau saya Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena kita tak tergoda untuk makan, karena tak ada orang yang makan. Toh kalau ada yang makan berarti berhusnuzon saja, berbaik sangka saja, oh dia berhalangan. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, oh belum balik dia. Itu dia. Ya kalau laki-laki makan kan belum balik. Karena orang kalau sudah balik sudah diwajibkan puasa. Tapi kalau dia sudah balik, barangkali dia pendatang, baru sampai, baru tiba. Enggak kok, dah lama tinggal di sini Pak Ustaz. Oh barangkali dia sudah mulai pikun. Itu aja berbaik sangka kita. Karena di antara orang yang tidak diwajibkan berpuasa selain dia belum balik adalah ketika dia pikun. Dan kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita berada di hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna dibanding sebelumnya, dan semoga Allah karuniakan kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini tahun 1446 Hijriah. Perintah puasa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita pada tahun kedua Hijriah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdomisili di Madinah selama 1 tahun. 1 tahun kedua, dalam bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua di Madinah Allah wajibkan berpuasa, Rasul tinggal di Madinah hanya urutan waktu atau hanya rentang waktu 10 tahun.
Maknanya Rasulullah berjumpa dengan bulan Ramadan hanya 9 kali, dan kita tentu lebih dari 9 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Berharap bulan Ramadan itulah yang nanti akan banyak memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu salah satu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pada waktu itu beliau bercerita, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menginap membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja aku bangun terlebih dahulu sebelum Rasulullah bangun dari tidur malamnya untuk mengambilkan air yang air ini digunakan untuk berwudu oleh Rasul. Saat air sudah aku ambilkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya baginda Rasulullah kepada Rabi'ah. Ketika Rasul menyampaikan kalimat mintalah, Rabi'ah hanya meminta satu kepada Rasul, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta satu kepadamu wahai Rasul, aku ingin menjadi orang yang kelak membersamaimu di dalam surga. Aku ingin menjadi orang yang kelak satu atap denganmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Rabi'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau ingin bersama denganku di dalam surga, satu atap denganku di dalam surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Maka orang yang dekat dengan Rasul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya orang yang ketika di dunia banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana secara umum sujudnya orang lebih banyak dibanding di selain bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah pada sholat tarawihnya saja orang sujudnya bersama dengan witirnya itu sudah berapa kali Bapak Ibu? Di sini tarawihnya 8 atau 20 Bapak Ibu? 8. Kalau 8 jumlah rakaatnya itu 8, berarti sujudnya 16. Kalau ditambah dengan witir 3 berarti kan 11 rakaat, berarti jumlah sujudnya 22. Kalau yang 20 rakaat jumlah sujudnya secara otomatis 40. Ditambah dengan 3 witir berarti jumlah sujudnya 46. Padahal orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka yang paling banyak sujudnya. Maka kalau nanti kita tergeser oleh orang yang tarawihnya 20 rakaat, maklumi karena jumlah sujud kita lebih sedikit dibanding sujud mereka yang jumlah tarawihnya lebih banyak. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka caranya bagaimana? Ya kita kejar supaya kemudian sujud kita jumlahnya lebih banyak dengan salat-salat sunnah qabliyah ba'diyah, dengan sholat tahajud, dengan sholat witir dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sujud dengan jumlah banyak di luar Ramadan itu berat, apalagi ketika kita melakukannya secara pribadi. Tapi sujud di bulan Ramadan kita tambah itu lebih terasa ringan. Kenapa demikian? Karena kita melakukannya secara bersama-sama. Bapak Ibu sholat tarawih di rumah dengan sholat tarawih di masjid, mana yang lebih ringan? Di masjid. Di rumah 8 pun berat, pilihan ayatnya pun pasti pendek-pendek. Ini di masjid kadang agak lebih panjang, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita melakukannya secara bersama-sama. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun sama. Kalau seandainya kita berpuasa di lain bulan Ramadan dengan puasa di bulan Ramadan, mana yang lebih ringan Bapak Ibu?
Kalau saya Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena kita tak tergoda untuk makan, karena tak ada orang yang makan. Toh kalau ada yang makan berarti berhusnuzon saja, berbaik sangka saja, oh dia berhalangan. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, oh belum balik dia. Nah itu dia. Ya kalau laki-laki makan kan belum balik. Karena orang kalau sudah balik sudah diwajibkan puasa. Tapi kalau dia sudah balik, barangkali dia pendatang, baru sampai, baru tiba. Enggak kok, dah lama tinggal di sini Pak Ustaz. Oh barangkali dia sudah mulai pikun. Nah itu aja berbaik sangka kita. Karena di antara orang yang tidak diwajibkan berpuasa selain dia belum balik adalah ketika dia pikun. Dan kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari penyakit pikun. Pikun ini luar biasa Bapak Ibu. Apalagi masa-masa orang mendekati pikun. Itu biasanya yang berat menerima kenyataan itu keluarga. Karena biasanya ketika diajak berbicara komunikatif mendadak menjadi tidak. Nah itu. Ketika biasanya melakukan sesuatu yang secara umum dilakukan oleh orang, akhirnya mendadak menjadi tidak. Contoh sederhana, biasanya dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur 5 menit sebelum azan. Ini jam 11 sudah datang ke masjid dah. Ketika gharib belum azan, orang yang tinggal di masjid belum azan, dia dah azan dah, azan zuhur, padahal belum masuk. Ini kan diantara tanda-tanda akan mendekati usia pikun itu. Dan itu satu diantara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit pikun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu diantara amal yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada kita tak lain dan tak bukan adalah datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan. Jaminan Allah, in asya ruziqa wa kufiya, hidupnya Allah berikan rezeki, hidupnya Allah berikan rasa cukup. Kalau orang Allah berikan rasa cukup, dia tidak akan tamak. Kalau orang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa cukup, dia tidak akan menghalalkan cara untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menzolimi banyak orang. Kenapa? Karena Allah berikan rasa cukup. Yang mahal itu rasa cukup, bukan tentang jumlah nominal yang akan didapat. Tapi rasa cukup itulah yang mahal. Makanya di antara pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, laula khamsu hisalin lasaran nas kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 sifat hal buruk, semua orang di muka bumi ini pasti dia adalah orang-orang yang salih. Dia adalah orang-orang yang salihah. Jadi satu di antara hal yang menghalangi seseorang untuk bisa menjadi salih, bisa menjadi salihah, bisa menjadi baik, kata beliau al-khirsu tamak. Jadi tamak itu tidak akan pernah mengantarkan orang menjadi saleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cukup, maka masjid adalah salah satu tempat tujuan kita. Masjid adalah salah satu tempat di mana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata bukan hanya sekedar keluar dari rumah, tapi ada adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kalau doa keluar dari rumah, tadi sama-sama kita sudah membacanya. Apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Berarti kita mengaku kita sampai ke rumah Allah bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kita masih muda, tapi kita datang ke rumah Allah karena Allah yang telah memberikan pertolongan. Banyak orang yang kuat tapi berat untuk sampai ke masjid. Banyak orang yang goesnya berkilo-kilo, beratus-ratus kilo, tapi untuk goes ke masjid saja berat rasanya. Maka beruntunglah kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan pertolongan kepada kita, bisa kita melangkahkan kaki pergi ke masjid.
Dengan itu Allah berikan jaminan hidupnya, Allah berikan rezeki hidupnya, Allah berikan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahul jannah, kalau seandainya tiba masanya datang malaikat Israel dia wafat, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bercerita adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, aku menginap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah rumahnya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu satu di antara istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara ummahatul mukminin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas nginap di rumah bibinya. Nginap di rumah bibinya. Kalau nginap di rumah Rasul itu maksudnya nginap di rumah bibi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau nginap di rumah bibi Sayyidina Abdullah bin Abbas berarti bukan nginap di tempat di mana Rasulullah dimakamkan. Karena di situ adalah hujrahnya atau rumah Rasul bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi umroh atau kita pergi haji, ketika nanti berada di Madinah, sempatkan mampir ke Ma'rad Hayatir Rasul, pameran replika kehidupan Rasul. Nanti di dalam ada miniatur Masjid Nabawi. Jadi ada miniatur Masjid Nabawi tempo dulu, bukan Masjid Nabawi sekarang. Kalau sekarang sulit kita mau mencari rumah-rumah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita masuk di miniatur Masjid Nabawi tempo dulu, sekitaran masjid itu ada hujrah-hujrah rumah-rumah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa membayangkan ketika menceritakan Sayyidah Maimunah, oh di sini. Ketika menceritakan Sayyidah Sofiyah, istri baginda Rasul, oh rumahnya di sini. Jadi terbayang oleh kita. Kalau sekarang peninggalan sejarah kan tinggal tempat dimakamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rumah. Jadi yang terbayang kita hanya rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Sofiyah dan lain sebagainya. Kita hampir tidak terekam di memori kita di mana letak rumahnya dahulu. Maka datanglah ke Ma'rad Hayatir Rasul di gate 10-11, ada tulisan besar di atas. Lalu kemudian masuk, tengok miniatur rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tempo dulu, supaya terbayang berapa jarak antara satu rumah istri Rasul dengan yang lainnya. Bagi bapak-bapak yang ingin nambah, ini kan terbayang di mana mau ditinggalkan kan gitu. Di satu sini, satu sini, satu sini, umpamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas nginap di rumah Rasul, dia ikut tahajud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu tahajudnya Rasulullah sangat lama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang masyhur di kita, Rasulullah setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran, membaca surat An-Nisa, baru sujud. Tahajud kita tadi malam surat apa Bapak Ibu? Nah, ini tahajudnya Rasul. Yang bermakmum siapa? Yang bermakmum Sayyidina Abdullah bin Abbas, ikut sholat Rasul. Sayyidina Abdullah ketika ikut sholat itu tidak diajak oleh Rasulullah. Hanya keinginan Sayyidina Abdullah bin Abbas, nengok pamannya sholat, dia ikut sholat. Dia berdiri di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipegang oleh Rasulullah, dipindahkan di sebelah kanan Rasul. Nah, itulah kenapa kalau berjamaah berdua itu berdampingan. Nah, itu berdampingan. Jadi berdampingan, mundur sedikit dari imam. Tapi kalau sama laki-laki, bapak-bapak dengan ibu-ibu jangan jamaah berdampingan, tak khusyuk nanti. Nah, itu. Maka perempuan itu ketika berjamaah tempatnya di belakang laki-laki. Sedangkan perempuan di belakang laki-laki aja tak khusyuk kita, apalagi di sebelahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat subuh, tahajud, fa'adzanal muadzin. Lalu azanlah kumandang subuh. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum azan subuh dulu biasa azan 2 kali. Azan subuh Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Azan sebelum subuh Bilal bin Rabah. Jadi azannya 2 kali. Maka sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azannya 2 kali. Di Masjid Munawwarah kita berapa kali Bapak Ibu? Sekali. Yang sekali diganti dengan wih
Nah itu dia, itu tanda imsak. Dulu 2 kali penanda itu dengan azan, sehingga ketika Sayyidina Anas ditanya berapa jarak antara azan Bilal dengan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, kakiraatikum khamsina ayah minal Quran, kurang lebih seperti engkau membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jadi antara azan sebelum subuh dengan azan subuh itu kurang lebih kalau orang mengaji 50 ayat, 50 ayat dari Al-Quran. Kalau dikonversi waktu kira-kira berapa? Kan itu. Sebahagian ulama menjelaskan kalau dikonversi waktu kurang lebih 10 menit. Nah, itulah yang dirubah menjadi imsak. Nah, jadi kalau umpamanya diganti dengan azan ya tidak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti tanda azan sebelum masuk waktu subuh. Di An-Nur tahun ini sudah dibuat azan 2 kali. Cuman jedanya agak panjang, 1 jam sebelum azan subuh. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena sahurnya kita itu lama. Beda orang Arab, terkhusus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahurnya itu beberapa butir kurma dan air zam-zam. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sahur beberapa butir kurma lalu kemudian minum air zam-zam sampai maghrib tak kira-kira puasa kita Bapak Ibu? Nah itu dia. Karena kurma bukan makanan pokok bagi kita, meskipun kita tidak menafikan ada beberapa orang yang kuat. Tapi secara umum orang itu kuat kalau yang dia makan adalah makanan pokok. Jadi orang Arab dulu makanan pokoknya kan kurma, makanya kuat meskipun sahurnya hanya berapa butir kurma. Maka kalau ada keterangan kalau engkau sedang meminum air atau engkau sedang mengunyah makanan lalu kemudian berkumandang azan, telanlah, habiskanlah, itu yang dimaksud adalah azannya Bilal, bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Paham maksudnya Bapak Ibu? Berarti azan sebelum azan subuh. Kalau azan subuh ya tinggalkan. Rendang masih terkunyah Pak Ustadz, muntahkan. Kenapa? Karena sudah masuk setar berpuasa. Puasa itu kapan? Min tulu'il fajri hatta ghurubis syams. Sejak terbitnya fajar, terbit fajar itu masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Ini makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangun terlambat, Allahu Akbar, dah terlanjur pegang minum, Anda kalau sudah azan maka sudah habis waktu sahur. Kalau azannya azan subuh, tapi kalau azannya Bilal maka habiskanlah. Maka yang dimaksud memegang minum, memegang makanan habiskanlah, itu bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, melainkan azannya Bilal. Dan azannya Bilal kurang lebih kita membaca 50 ayat dari Al-Quran. Nah itu yang dimaksud. Makanya digabungkan semua hadis-hadis yang membicarakan tema yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai azan subuh berarti Abdullah ibnu Ummi Maktum, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Ya, Rasul pergi ke masjid. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, Rasulullah membaca doa. Kenapa kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu? Karena Rasulullah berangkat ke masjidnya dari rumah Sayyidah Maimunah, bukan dari rumah Sayyidah Aisyah yang berada di sebelah tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Akhirnya dibersamai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika dibersamai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. Apa doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura. Ini luar biasa. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta adalah nur. Nur itu cahaya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, ya Allah, jadikanlah di dalam qalbuku nur. Jadi minta agar qalbu diberi nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau hatinya Allah Subhanahu Wa Taala berikan nur, maka ada yang menuntunnya untuk kemudian selalu selamat dari godaan syaitan. Setan itu menggoda kita tidak mengirim WhatsApp. Setan itu menggoda kita tidak membuat iklan. Nah itu beda. Mall-mall menggoda kita biasanya buat apa Bapak Ibu? Buat iklan dan diskon. Nah akhirnya kita tergoda. Setan tidak kayak gitu cara menggoda kita.
Setan itu cara menggoda kita, dia masuk melalui aliran darah kita. Rasul mengabarkan inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu masuk menggoda kita lewat aliran darah, sampailah ke kalbu kita, tempat yang paling berharga yang Allah kabarkan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tidak pakai bisik-bisik dia goda kita, langsung ke dalam kalbu kita, tempat yang paling mulia di dalam diri kita. Itu dia. Makanya Rasulullah SAW membaca doa supaya sampai ke masjid. Ini kadang ada orang niatnya pergi ke masjid tapi beloknya entah kemana Bapak Ibu. Nah, maka supaya sampai ke masjid, waktu pergi ke masjid itu doa Rasulullah SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan nur di dalam kalbuku. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, wa fi lisani nura. Bukan hanya sekadar minta nur dalam kalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga minta agar lisannya Allah berikan nur. Kalau lisan itu Allah berikan nur, tutur katanya baik. Kalau lisannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan nur, lisan itu dia banyak bawa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya ada orang suka mengumpat mohon maaf, suka marah-marah, berarti jauh lisannya itu dari nur. Makanya kalau pergi ke masjid, supaya tutur kita baik, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meninggikan suara di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang ke rumah Allah baca doa, wa fi lisani nurah. Ya Allah, berikan nur dalam lisanku. Kenapa kita minta nur di lisan kita Bapak Ibu? Rasulullah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas annar. Rasul, nanti apa yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah, al-ajwafani, yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka ada dua lubang. Satu di antara dua lubang itu, kata baginda Rasulullah, al-fammu. Jadi mulut kita ini berpotensi besar untuk mengantarkan kita ke dalam neraka. Maka caranya bagaimana? Caranya minta kepada Allah agar Allah berikan nur di lisan kita. Yang ketiga, waj'al fi sam'i nura. Ya Allah, jadikan di pendengaranku itu nur. Jadi kita minta agar Allah berikan nur di telinga kita. Kalau Allah berikan nur di telinga kita, kita tidak mudah terhasut. Kita tak mudah untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan filter, dan filternya itu adalah nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan kadang langsung mudah percaya dengan satu berita tanpa cross check. Padahal kita harus sama-sama tahu berita itu mayah tamilus sidqa wal kadhiba. Berita itu berpotensi benar dan berpotensi salah. Itu berita, namanya juga berita. Maka Bapak Ibu mungkin ada yang wartawan atau pernah kursus jurnalistik. Orang membuat judul di dalam berita itu harus yang provokatif. Kenapa provokatif? Kalau kita buat provokatif, dia banyak orang yang penasaran dan banyak orang yang akan baca. Makanya berita itu mayah tamilus sidqa wal kaziba. Ada benarnya, ada salahnya. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi jangan langsung percaya tanpa kemudian kita cross check. Jadi telinga kita itu ya ketika mendengarkan berita, oh ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka ada 50-50. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan telinga kita itu dari hasud. Allah Subhanahu wa taala selamatkan telinga kita itu dari sesuatu yang tidak baik. Waj'al fi basari nura, dan kita minta kepada Allah, jadikanlah di dalam mataku nur. Jadi selain telinga nur, mata kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berat kita baca Quran karena tak ada nur di mata kita. Tapi kalau ada nur di mata kita, maka tak berat kita membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nur, Allah akan jaga mata kita dari perbuatan dosa. Paling tidak, karena tak ada mata yang tak berdosa, paling tidak kita melakukan amal yang bisa menghapus dosa mata. Apa di antaranya amal yang menghapus dosa mata? Ya berwudu. Berwudu itu Bapak Ibu akan berguguran dosa dari anggota tubuh kita yang tersentuh oleh air wudu, termasuk air yang menetes dari daerah mata kita. Itu akan menghapus dosa. Maka bapak-bapak harus rajin wudu. Kenapa bapak-bapak harus rajin wudu? Karena yang banyak dosa mata bapak-bapak. Nah, ini saya kasih tahu Bu. Nah, ini. Yang banyak dosa mata ini bapak-bapak, ibu-ibu agak lebih selamat. Kenapa? Karena laki-laki itu hampir seluruhnya menutup aurat. Aurat laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut. Asal lutut sampai pusat tertutupi sudah. Ibu-ibu memandangnya tidak dosa. Coba aurat perempuan.
Jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua tangan. Kedua tangan itu telapak tangan, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Selain itu kan aurat. Pertanyaannya, bapak-bapak pernah tak terpandang selain dua itu? Tak pernah? Alhamdulillah. Kalau tak pernah, saya sering. Nah, jangankan di luar, jangankan di kalau di luar bulan Ramadan sangat sering. Di bulan Ramadan pun terlihat. Terlihat, awalnya terlihat, lama-lama melihat. Itu dia yang berbahaya ini, Bapak. Melihat tak tergoda itu ketika menjelang maghrib, karena dah lapar kan gitu. Kalau masih awal-awal ya ada kemungkinan tergoda. Makanya sulit bagi laki-laki menyelamatkan dosa mata. Dosa mata itu sangat sulit lah. Kalau tidak percaya, rajin-rajinlah Bapak ke mall. Cari tempat dingin-dingin gitu. Kalau tak banyak dosa matanya. Maka saya termasuk orang yang tak rajin ke mall, Bapak Ibu. Tak rajin. Jadi kalau anak-anak balik paling ngajak main-main di itu. Saya sebetulnya memang tak begitu suka. Maka kecil dulu tidak rajin ke mall. Kami dulu waktu kecil ke pasar itu ya nunggu H-3 lebaran, H-7 sampai H-3. Itu aja pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk beli baju baru. Bapak Ibu udah beli baju baru? Oh belum, berarti belum mau lebaran nampaknya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan nur di mata kita, waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah nur di belakangku, di depanku, di atasku, di bawahku. Lalu kemudian, dan berikanlah kepadaku nur. Itu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke masjid. Maka jangan heran orang pergi ke masjid, pulang dari masjid mendengarkan ceramah, ambil yang baru, tinggalkan yang buruk. Diambilnya sandal kawan baru, sandal buruknya ditinggal. Kenapa? Karena tak ada nurnya. Jadi kalau ada nurnya, ke masjid itu syokianya mengantarkan ia menjadi orang yang meninggalkan perbuatan yang tak baik. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kemudian kita membaca doa saat kita pergi ke masjid, tentu waktu masuk masjid juga baca doa. Bapak Ibu tadi masuk masjid baca doa? Alhamdulillah. Mana pintu masjid ini? Oh tak nampak. Wah, tulisannya dah tak nampak itu doa keluar masjid itu. Berarti dah tua saya. Nampak memang hijau-hijau, tapi dah tak bisa dibaca dari sini. Saya bisa baca itu karena ada hafal. Kalau belum hafal tak terbaca. Jadi tanda tua ini Bapak Ibu, nengok tulisan yang di dekat mau pintu keluar tuh tak nampak lagi. Itu tanda tua. Bapak Ibu nampak dari tempat duduk Bapak Ibu? Nampak? Masih muda Bapak Ibu ini ternyata. Saya dah tak nampak nih dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pergi ke masjid juga ada doanya. Doa pergi ke masjid yang kita baca itu minimalis tuh Bapak Ibu. Minimalis itu maksudnya sedikit dari sekian banyak doa kita masuk masjid. Kita masuk masjid itu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Itu minimalis tuh. Minimalis itu sedikit dari sekian banyak doa masuk ke dalam masjid. Baik, saya akan bacakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa ketika kita masuk ke dalam masjid. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbu ayyahula. Orang ketika ingin masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk membaca doa. Apa saja doanya? Yang pertama ta'awuz. Jadi masuk masjid itu baca ta'awuz. Apa ta'awuznya? A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu ta'awuznya. Kalau ta'awuz ini tak hafal ya ta'awuz yang biasalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada sebagian orang tanya, ngapa masuk ke masjid baca ta'awuz Pak Ustaz? Emang ada setan di masjid ini? Ada tak kira-kira Bapak Ibu? Jangan tengok kawan sebelah. Ada setan di masjid itu, namanya hinzib. Hinzib itu setan yang goda orang sholat. Jadi kalau Bapak Ibu lupa bilangan rakaat sholat, itu hinzibnya datang tuh. Bapak Ibu cari kunci sebelum sholat tak ketemu, waktu Allahu Akbar
Oh, di atas kulkas saya letak tadi. Berarti datang hizib menggoda Bapak Ibu. Maka di masjid ini jangan bilang tak ada syaitan, ada. Cuman kita tak bisa lihat. Makanya ketika masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk baca ta'awuz terlebih dahulu. Setelah baca ta'awuz, kata Imam Nawawi, baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah kita sudah sampai di depan masjid. Karena ada orang yang ke masjid itu tak masuk masjid, cuman singgah ke toilet, pergi lagi. Ada tuh, apalagi masjid pinggir jalan raya, banyak orang singgah, langsung pergi lagi. Khawatirnya dia pergi ke masjid cuman hari Jumat dengan waktu mati nanti. Makanya Bapak Ibu ke masjid itu ya baca ta'awuz. Setelah baca ta'awuz, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik kalau kita mengawalinya dengan tidak membaca alhamdulillah, maka sesuatu itu terputus. Dan makna terputus itu qalilul barakah, sedikit berkahnya. Maka kalau ingin banyak berkahnya, baca ta'awuz. Setelah ta'awuz, baca alhamdulillah. Setelah baca alhamdulillah, disunahkan baca sholawat. Sholawatnya Bapak Ibu diantara yang dikutip oleh Imam Nawawi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Setelah baca sholawat baru minta ampun, Allahumma ghfirli dhunubi, baru Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Itu doa masuk masjid. Dari yang banyak ini, yang Bapak Ibu amalkan berapa? Yang minimalis. Itu dia. Bapak Ibu, kira-kira di surga kita mau minta yang besar atau yang kecil? Minta rahmat yang banyak atau sedikit? Itu makanya ya, kalau mintanya banyak, doanya juga banyak lah. Dulu ada orang-orang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi. Apakah Tuhan kami dekat? Kalau iya dekat, kami akan bermunajat. Amba'idun, apakah Tuhan kami ini jauh? Kalau jauh aku akan panggil. Kami akan panggil. Wahai Allah, dekatlah, kami mau berdoa. Ini kata orang-orang dulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, yang wahyu itu rentetan di antara perintah puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku amat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat. Kalau Allah Subhanahu wa taala dekat, bermunajatlah. Tak perlu kita panggil Allah supaya Allah datang. Apapun yang kita ucapkan yang terbesit di dalam hati pun, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu masuk ke dalam masjid baca doa-doa tadi. Ini kan hanya yang ditulis oleh Imam Nawawi. Apakah ada riwayatnya dari masing-masing doa tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama dari Usaid bin Khudair, dari Abi Usaid bin Khudair. Dari Abi Usaid. Kata Abi Usaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adkhala ahadukum al-masjida falyusallim 'alan nabi, summa liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Kalau satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka bersolawatlah kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini baru satu hadis. Berarti hadis yang pertama ini baca solawat dan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul, kalau keluar bacalah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang pertama terkait dengan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Berarti ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu. Jadi kalau kita mau keluar masjid, ya minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid bukan tempat cari duit. Masjid itu tempat untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid cari duit, itu untuk operasional Ramadan. Itu ya enggak apa-apa. Karena orang yang terlibat berarti ngajak orang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah penuh nih Pak Ketua, donasi untuk Ramadan. Alhamdulillah, wah luar biasa nih ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi wa liyaqul Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim." Kalau keluar dari masjid, maka juga baca sholawat.
Selain baca sholawat, mohon pelindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ini yang dimaksud ta'awuz. Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Ya Allah, selamatkan aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ternyata masuk masjid baca ta'awuz, keluar masjid baca ta'awuz. Masuk ke masjid kenapa baca ta'awuz? Ada setan yang memang Allah tugaskan, yang memang kerjanya, bukan Allah tugaskan, kerjanya goda orang di dalam masjid. Di dalam masjid ada setan, apalagi di luar masjid, Bapak Ibu. Wah, itu dia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit menjaga diri dari dosa apalagi saat kita sudah keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Amr bin As bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk masjid dia baca ta'awudz, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini berarti Abdullah bin Amr bin As yang menceritakan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang kalau masuk masjid baca ta'awuz, hufidha minni sa'iral yaum, berarti setan pun mengatakan kepada dirinya, dia terjaga dari godaanku. Jadi kalau ingin terjaga dari godaan setan saat masuk ke dalam masjid, ya baca ta'awuz. Sedangkan baca ta'awuz saja kadang setan tak lari, Bapak Ibu, apalagi tak baca sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya masuk masjid baca ta'awuz, keluar dari masjid juga baca ta'awuz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan banyak, ada bismillah, ada alhamdulillah. Dari mana hadisnya? Dari kitabnya Imam Ibnu Sinni, dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya, dari neneknya, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, Rasulullah kalau masuk masjid, hamidallah, Rasulullah memuji Allah. Itu yang alhamdulillah. Wasamma, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wa qala Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmati. Itu diantara deretan-deretan bahwa ketika kita masuk ke dalam masjid itu perlu baca doa. Maka umumnya doa itu diawali dari ta'awuz, setelah ta'awuz baca alhamdulillah, setelah alhamdulillah baca sholawat, setelah sholawat baca Allahumma ghfirli dzunubi, setelah itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 yang kita amalkan. Berapa Bapak Ibu? Ini tinggal ditambah saja lah, tinggal ditambah. Ini kan ada 6, jadi kalau bisa 6 baik. Karena Rasulullah mengabarkan, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian ini, kata para ulama, seumur hidup mesti kita melakukannya meskipun hanya sekali. Artinya doa yang 6 ini kita pernah melakukannya meskipun sekali, kita dihitung melakukan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kalau bisa 6-6-nya tiap hari lebih baik. Tapi kalau tak bisa 6-6-nya semuanya, berarti pernah kita mengamalkan masing-masing 1 kali seumur hidup. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti keluar dari masjid tidak hanya sekedar baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, dimulai dari ta'awuz, alhamdulillah, sholawat, Allahumma ufirli, Allahumma inni as'aluka min fadlik, saat kita keluar dari masjid, bismillah. Nah itu, masuk keluar sama-sama membaca bismillah. Ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan doa masuk dan keluar masjid. Setelah itu Bapak Ibu, kalau kita masuk masjid, apa yang kita buat ketika berada di dalam masjid? Ini apalagi momennya bulan Ramadan, insya Allah jumlah langkah kita pergi ke masjid lebih banyak. Jumlah kita duduk di masjid lebih panjang dibanding selain bulan Ramadan. Apalagi nanti di 10 hari terakhir, intikaf. Apa saja yang dianjurkan ketika kita berada di dalam masjid? Yustahabul iktsar fihi min zikrillahi ta'ala. Waktu di masjid banyak-banyak berzikir. Apa saja zikirnya? Minat tasbih, baca tasbih. Apalagi ketika kita sholat tarawih, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, itu kan bacaan tasbih. Jadi di masjid itu dianjurkan banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti ada tasbihnya, ada tahlilnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, dan lain dari zikir-zikir yang disampaikan tadi. Berarti banyak di masjid itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabul iktsar min qiraatil Qur'an, di masjid juga dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Quran kita ini cukup kalau diambil oleh semua jamaah Bapak Ibu. Ini pernah diambil enggak nih Quran ini?
Saya khawatir saya tak pernah diambil nih kan. Jadi kalau kata Al-Quran nanti di pengadilan Allah, saya terletak di Masjid Munawwarah, tapi saya tak pernah disentuh oleh jamaah. Nah, makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peganglah di masjid itu disunnahkan banyak-banyak baca Quran. Jadi kalau kita datang cepat, belum ada kerjaan, kita ambil. Hari pertama puasa, Quran yang paling kanan. Nah, hari kedua puasa, pindah Quran sebelahnya. Berarti Al-Quran ini semuanya kelak menjadi saksi bahwa kita pernah menyentuhnya ketika kita berada di dunia. Apalagi nanti 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu kalau bisa seperti suara lebah, semua orang baca Quran. Nah, di masjid itu diantara yang disunahkan. Kita nih Bapak Ibu asal di masjid ngobrol, ya enggak apa-apa, tapi terkait dengan yang bermanfaat. Selain itu, wa minal mustahab fihi qira'atu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain membaca Al-Qur'an, di masjid itu disunahkan baca sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid kita ini ada buku hadis Bapak Ibu. Ada nampaknya ini kan itu. Dibeli kan tidak dibaca juga Pak Ustaz, sedangkan Al-Qur'annya aja tak dibaca. Nah, makanya Bapak Ibu di masjid itu ya sunnah baca sabda-sabda baginda Rasul. Makanya ada pengajian. Pengajian ini kan satu di antaranya membacakan sabda-sabda Rasul. Seperti yang saya bacakan pagi hari ini, itu kan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah. Maka sudah betul ada pengajian tafsir, ada Qur'annya, sudah betul pengajiannya ada kajian hadisnya. Selain itu Bapak Ibu, apalagi di masjid itu wa ilmil fiqhi wa sairil ulum as-syar'iyyah. Juga ilmu-ilmu fikih. Makanya ada kajian fikih. Ada ilmu-ilmu syariat yang lainnya yang diajarkan, muamalah umpamanya dalam transaksi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hal terkait dengan apa yang kita buat ketika kita datang ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Buraidah, kata Rasulullah, innama bunyatil masajid lima bunyatlah. Masjid itu dibangun sesuai dengan tujuannya. Waktu Masjid Munawwarah ini dibangun oleh para pendahulu kita, para sesepuh kita, kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Untuk sholat, untuk baca Quran, kan? Kan itu pertama dibangun masjid itu, ya sesuai dengan itu. Maka kalau masjid itu untuk memata-matai, itu tak masjid itu. Makanya dulu ada namanya Masjid Dirar, yang dibangun untuk kemudian membuat malapetaka bagi yang lainnya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk merubuhkan Masjid Dirar. Selain itu tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang perlu kita lakukan di masjid, wa yambaghi lil jalis fil masjid ayyan wiyal i'tikaf. Kalau kita sudah duduk di masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Niat i'tikaf. Jadi ada i'tikaf itu saat duduk. I'tikaf itu kan secara bahasa al-muksu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Itu i'tikaf. Maka kalau kita masuk masjid, maka selain sudah membaca doa tadi, niat untuk i'tikaf, dapat pahala i'tikaf kita. Di i'tikaf itu nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ya berniat beriktikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala iktikaf. Fa innahu yasihu indana, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, sah orang yang ketika duduk di masjid niat iktikaf walau lam yanqus illa lahzatan, meskipun duduknya di masjid tak lama. Umpamanya kita selesai sholat balik tapi kita duduk di masjid niat iktikaf, sah niat iktikaf kita. Lalu kemudian iktikaf itu ada yang iktikaf khusus kapan? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau 10 hari dari bulan Ramadan itu tak sebentar Bapak Ibu, duduknya lama. Mulai malam 21 sampai malam takbir. Ah, itu dia. Kita iktikafnya minimalis atau paripurna Bapak Ibu? Minimalis. Pokoknya kita ini entahlah apa-apa minimalis, sampai rumah pun minimalis. Karena tak punya tanah. Tak punya tanah kan. Semakin kesini nih ukuran tanah semakin kecil orang buat rumah Bapak Ibu. Dah tipe 36 tuh tipe tanahnya tinggal 98 sekarang ini kan. Meskipun masih ada yang 100, 108 tapi agak jauh-jauh gitu kan itu. Semakin minimalis semakin dan rumah terakhir kita paling minimalis Bapak Ibu. Berapa rumah terakhir Bapak Ibu yang Bapak Ibu siapkan? 2 kali 1, minimalis sekali. Sebanyak-banyak duit Bapak Ibu, toh pesannya juga 2 kali 1 kan? 2 kali 1. Bapak Ibu udah pesan? Belum pesan? Udah, alhamdulillah saya dah pesan dah. Iuran per bulan 15.000. Nah, pesan rumah minimalis di UK. Saya pesannya di UK Bapak Ibu. Bapak Ibu di mana di sini?
Buka juga. Oh, bertetanggaan kita nih Bapak. Ya kalau sama-sama dibuka kan bertetanggaan. Itu rumah minimalis kita terakhir kali. Maka niat untuk iktikaf. Iktikaf meskipun sebentar. Tapi kalau kemudian di bulan Ramadan itu lamakan, apalagi 10 hari terakhir. Itu agak lama lah. Ya kalau bisa paripurna bagus. Paripurna itu mulai malam 21 tak balik-balik, balik pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu luar biasa bahagianya. Kalau tak percaya, Bapak coba praktekkan. Nanti pas balik malam lebaran, oh, istrinya istri sendiri. Wah, abang balik. Nah. Ibu-ibu diizinkan suami itikaf nanti, Bu? Oh, Bu. Diizinkan, Bu? Ah, izinkan. Diizinkan, Pak. Tapi boleh dijenguk nanti kalau suami itikaf, Bu. Boleh dijenguk. Sayyidah Sofia jenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam itikaf. Tapi Rasul di masjid betul. Ini khawatirnya ibu-ibu jenguk tak ada dia di masjid. Iktikaf itu di masjid. Jadi tidak bisa nanti. Kalau tidak di masjid, di musola pun boleh. Tapi musola yang digunakan untuk berjamaah. Untuk berjamaah 5 waktu. Untuk berjamaah 5 waktu. Kalau musola di rumah ya enggak, kan tidak 5 waktu kita gunakan untuk berjamaah di masjid atau di musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Cuman kalau di masjid kan Jumat tak perlu cari masjid. Kalau di musola kan kita Jumatnya perlu cari masjid. Selain itu tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan lagi di masjid selain iktikaf ayyamura bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Di dalam masjid itu ajak orang berbuat baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah, ada orang masuk ke dalam masjid. Lalu saat masuk ke dalam masjid dia langsung duduk. Kata Rasulullah, kum fasalli, berdirilah, sholat dulu, kata Rasul. Ini berarti di masjid ini ngajak orang berbuat baik. Jangan dalam masjid ngajak orang berbuat jahat. Ayolah kita keluar loh. Lama betul dah nih, kan berarti kita ngajak orang nih. Di masjid itu ngajak orang berbuat baik. Kalau nampak orang berbuat tidak baik di masjid, ingatkan. Contoh di dalam masjid ada orang jualan. Ada orang jualan dalam masjid Bapak Ibu? Ada sekarang jualan tuh pakai ini Bapak Ibu. Dia posting di masjid. Sarankan, mohon maaf bang, nanti berkahnya sedikit. Abang kalau mau transaksi jualan bolehlah di emper masjid. Nah, itu diantaranya jualan di masjid itu tidak berkah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk kemudian doakan orang yang di dalam masjid, la arbahallahu tijaratak. Allah semoga tidak memberikan untung dari dagangmu. Nah, itu kan diantara yang tidak baik di masjid. Ya maka kalau nampak yang tak baik di masjid ya ingatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan, tidur di masjid baik Bapak Ibu. Asal niatnya bukan tidur awalnya, artinya paket dari itikaf umpamanya dia tidur ya baik. Di Mesir itu Bapak Ibu kalau sudah masuk malam 21, itu banyak orang bondong-bondong pergi ke masjid, bawa tas. Pergi ke masjid tapi kita mulai berapa orang ramai bawa tas nanti Bapak Ibu? Untuk mudik maksudnya itu. Bukan untuk itikaf, untuk mudik kita ramai orang bawa tas. Ini diantara yang saya bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menginspirasi kepada kita apa yang kita baca saat menuju masjid, saat masuk masjid, apa yang kita buat saat sudah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.